Bismillahirrahmanirrahim. Teori Persia. Teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Yang kedua, teori Persia. Umar Amir Hussein dan Hussein Jayadiningrat sebagai pencetus sekaligus pendukung teori Persia menyatakan bahawa Islam yang masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi adalah Islam yang dibawa kaum Syiah Persia. Teori ini didukung adanya beberapa bukti pembenaran. Di antaranya peringatan 10 Muharram atau Ashura atas meninggalnya Hussein, cucu Nabi Muhammad, yang sangat dijunjung oleh orang Syiah atau Islam Iran. B. Di Sumatera Barat, peringatan tersebut disebut dengan upacara tabui atau tabud. Sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur syura. C. Kesamaan ajaran Sufi. D. Penggunaan istilah Persia untuk mengeja huruf Arab. E. Kesamaan seni kaligrafi pada beberapa batu nisan. F. Bukti maraknya aliran Islam Syiah khas Iran pada awal masuknya Islam di Indonesia. G. Adanya perkampungan Leren atau Leran di Giri, daerah Gresik. Dengan banyaknya bukti pendukung yang dimiliki, teori ini sempat diterima sebagai teori masuknya Islam di Indonesia yang paling benar oleh sebagian ahli sejarah. Akan tetapi, setelah ditelisik, ternyata teori ini juga memiliki kelemahan. Bila dikatakan bahawa Islam masuk pada abad ke-7, maka kekuasaan Islam di Timur Tengah masih dalam genggaman Khalifah Umayyah yang berada di Damaskus, Baghdad, Mekah, dan Madinah. Jadi tidak memungkinkan bagi ulama Persia untuk menyokong penyebaran Islam secara besar-besaran di Nusantara. 3. Teori masuknya Islam ke Nusantara adalah teori Mekah. Teori Mekah atau teori Arab menyatakan bahawa proses masuknya Islam di Indonesia berlangsung saat abad ke-7 Masehi. Islam dibawa para musafir Arab atau dari Mesir yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh belahan dunia. Tokoh yang mendukung teori ini adalah Van Leer, Anthony Hajon, T.W. Arnold, Buya Hamka, Naquib Al-Attas, Kaiser, M. Yunus Jamil, dan Cromford. Teori masuknya Islam di Indonesia ini didukung beberapa 3 bukti utama, yaitu A. Pada abad ke-7, yaitu tahun 674 Masehi, di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam atau Arab dengan pertimbangan bahawa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4. Hal ini juga sesuai dengan berita Cina. B. Kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, di mana pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah. Sedangkan Gujarat atau India adalah penganut mazhab Hanafi. C.
adanya penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai yang hanya lazim ditemui pada budaya Islam di Mesir. Para ahli yang mendukung teori ini menyatakan bahwa abad 13 sudah berdiri kekuasaan politik Islam. Jadi, masuknya ke Indonesia terjadi jauh sebelumnya, yaitu abad ke-7 Masehi, dan yang berperan besar terhadap proses penyebarannya adalah bangsa Arab sendiri. Hingga kini, teori Arab dianggap sebagai teori yang paling kuat. Kelemahannya hanya terletak pada kurangnya fakta dan bukti yang menjelaskan peran bangsa Arab dalam proses penyebaran Islam di Indonesia.